Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan materi analisis pendapatan nasional sistem perekonomian terbuka. Komponen pendapatan nasional yang pertama adalah pengeluaran konsumsi atau C, yaitu meliputi semua pengeluaran rumah tangga keluarga dan perseorangan serta lembaga-lembaga swasta bukan perusahaan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa baru yang langsung dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Rumusnya adalah C sama dengan A plus C kecil Y. Jadi ini C dipengaruhi Y. Nanti juga Y dipengaruhi C, sehingga C itu merupakan variabel yang endogen, yaitu variabel yang besar kecilnya dipengaruhi oleh variabel lain di dalam model. A kecil yaitu konsumsi otonom, yaitu besarnya konsumsi pada pendapatan nasional sebesar 0. C kecil kecenderungan mengkonsumsi atau marginal propensity to consume MPC, yaitu besarnya tambahan konsumsi dibagi dengan besarnya tambahan pendapatan. Tabungan atau S atau saving yaitu bagian dari pendapatan nasional per tahunnya yang tidak dikonsumsikan. S sama dengan Y min C. S sama dengan Y min A plus C kecil Y. S sama dengan min A plus 1 min CY. Y sama dengan C plus S. Kemudian pengeluaran investasi yaitu meliputi semua pengeluaran domestik yang dilakukan oleh sektor swasta untuk mendirikan bangunan-bangunan baru, mesin-mesin baru beserta perlengkapannya, dan perubahan jumlah berbagai macam persediaan perusahaan. Penghasilan ekspor atau EK adalah besarnya nilai ekspor yang dihasilkan oleh penduduk dalam negeri yang diukur dalam kurun waktu 1 tahun. Pengeluaran impor atau M adalah besarnya seluruh belanja penduduk dalam negeri untuk membeli produk negara lain. Rumusnya M sama dengan M0 plus MY. Jadi rumus ini M dipengaruhi Y, nanti Y juga dipengaruhi M. M merupakan variabel yang endogen. M sama dengan delta M per delta Y, atau sama dengan M aksen atau turunan pertama fungsi impor. M0 sama dengan besarnya impor pada tingkat pendapatan nasional sama dengan 0. M kecil kecenderungan mengimpor, yaitu besarnya tambahan impor dibagi dengan besarnya tambahan pendapatan. Pendapatan nasional keseimbangan bisa didekati dengan dua cara, yaitu pendekatan cara penawaran agregat sama dengan permintaan agregat. Yang kedua adalah cara kebocoran sama dengan injeksi. Penawaran agregat yaitu barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu tertentu dari suatu negara atau Y. Sedangkan permintaan agregat yaitu jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu, yaitu C, I, X, dan M. Kemudian cara kebocoran sama dengan injeksi. Kebocoran yaitu komponen yang dapat mengurangi pendapatan nasional, yaitu S dan M. Injeksi yaitu komponen yang dapat menambah pendapatan nasional, yaitu I dan X. Nah, cara penawaran agregat sama dengan permintaan agregat. Rumusnya Y sama dengan C plus I plus X min M. Y sama dengan, ini adalah C, yaitu A plus CY plus I plus X, ini adalah M. Kemudian kalau kita lanjutkan, hasilnya adalah sama dengan Y sama dengan 1 per 1 min C plus M kalikan A plus I plus X min M0. Contoh soalnya, diketahui C sama dengan 0,75 Y plus 75, M20 plus 0,2 Y, I sama dengan 200, X 100. Soalnya adalah hitung Y equilibrium, C equilibrium, S equilibrium, dan M equilibrium. Jawabnya Y sama dengan C plus I plus X min M. Ini adalah C, yaitu 0,5 Y plus 75, ini I 200, X 100, M adalah 20 plus 0,2 Y. Hasilnya adalah Y sama dengan 1 per 1 min 0,5 plus 0,2 kali 355, hasilnya sama dengan 507,143. Sedangkan C ini Y-nya nanti diganti 0,5 kali 507,143, ini adalah Y plus 75.
sama dengan 328,5714. S sama dengan Y min C. S sama dengan Y, ini adalah Y, ini adalah C, hasilnya sama dengan 178,5714. Sedangkan M di sini nanti Y itu diganti sehingga sama dengan 20 min 0,2 kali Y sama dengan 121,4286. Kemudian cara kebocoran sama dengan injeksi. Rumusnya Y sama dengan C plus I plus X min M. Y itu sama dengan C plus S, kemudian C plus I plus X min M. Sehingga hasilnya sama dengan S plus M sama dengan I plus X. Kalau kita lanjutkan, hasilnya adalah Y sama dengan 1 per 1 min C plus M kalikan A plus I plus X min M0. Contoh soalnya diketahui S sama dengan min 75,05Y, M20 plus 0,2Y, I200, X100. Ditanya adalah Y equilibrium, C equilibrium, S equilibrium, dan M equilibrium. Jawabnya S plus M sama dengan I plus X. Jadi S nya ini min 75 plus 0,5Y, M nya 20 plus 0,2Y, I nya 200, X nya 100. Hasilnya sama dengan 507,1429. Sedangkan S ini Y nya diganti di sini sehingga hasilnya sama dengan 328,5714. Sedangkan M nya nanti Y diganti 20 plus 0,2 kali Y sama dengan 121,4286. Dengan C Y min S, ini adalah Y, ini S sama dengan 178,5714. Yang berikutnya angka pengganda. Pengertiannya, angka pengganda yaitu bilangan dengan mana komponen pendapatan harus kita kalikan apabila kita ingin mengetahui misalnya perubahan pendapatan nasional equilibrium yang diakibatkan oleh perubahan komponen pendapatan termaksud. Macamnya adalah yang pertama, angka pengganda konsumsi, kemudian angka pengganda saving, angka pengganda investasi, angka pengganda ekspor, kemudian angka pengganda import. Nah, yang pertama, angka pengganda konsumsi ini adalah pendapatan nasional. Angka pengganda konsumsi berarti apabila di kanan itu ditambah konsumsinya, yaitu ya delta A ini. Nah, kemudian kalau kita pisah, hasilnya delta Y sama dengan delta A per 1 min C plus M. Sehingga angka pengganda konsumsi yaitu delta Y per delta A sama dengan 1 per 1 min C plus M. Kemudian angka pengganda saving yang ditambah adalah A, cuma karena ini saving kebocoran nanti adalah tambahnya negatif, yaitu ditambah atau min delta A. Nah, hasilnya adalah min delta A, delta Y sama dengan min delta A per 1 min C plus M, sehingga angka pengganda saving yaitu delta Y per delta A sama dengan min 1 per 1 min C plus M. Angka pengganda investasi ini adalah pendapatan nasional, yang ditambah adalah investasinya, sehingga hasilnya adalah delta Y sama dengan delta I per 1 min C plus M. Angka pengganda investasi sama dengan delta Y per delta I sama dengan 1 per 1 min C plus M. Kemudian angka pengganda ekspor yang bertambah adalah ekspornya, sehingga kalau kita pisah hasilnya delta Y sama dengan delta I per 1 min C plus M. Angka pengganda ekspor sama dengan delta Y per delta X sama dengan 1 per 1 min C plus M. Nah, yang terakhir adalah angka pengganda import. Ini adalah pendapatan nasional, nanti yang kita tambah adalah importnya yaitu delta M 0. Nah, karena yang tambah delta M0 hasilnya adalah menjadi negatif, karena ini adalah negatif, jadi min delta M0 1 min C plus M, sehingga delta Y sama dengan min delta M0 dibagi 1 min C plus M, sehingga angka pengganda import sama dengan delta Y per delta M0 sama dengan min 1 per 1 min C plus M. Nah, kemudian contoh soalnya, misalnya M sama dengan 20 plus 0,2Y
C sama dengan 75,05Y, X-nya 100, I mula-mula 200 menjadi 250. Soalnya berapa Y equilibrium awal dan akhir? Jawabannya Y mula-mula sama dengan 1/1 min C plus M0 plus M kecil ini ya. Nah kemudian ini dikalikan dengan C. Ini adalah angka penggandanya. Ini adalah 75 ditambah 200 ditambah 100 min 20. Jadi ini adalah sama dengan A plus ini adalah I kemudian plus X ini min M0 sama dengan 507,143. Kemudian Y akhir sama dengan Y mula-mula ditambah angka pengganda kali tambahannya, tambahan investasi. Hasilnya adalah mula-mula 50,143, kemudian ini ditambah ini adalah angka penggandanya, yaitu 1 dibagi 1 min C plus M kecil dikalikan dengan tambahannya adalah dari 250 dikurangi 100 sama dengan 50, sehingga Y akhirnya adalah 618,254. Nah kemudian kebijakan intern dan ekstern. Keseimbangan intern yaitu keadaan perekonomian dalam negeri di mana tingkat kesempatan kerja berada pada tingkat yang cukup tinggi. Keseimbangan ekstern yaitu keadaan perekonomian dengan neraca pembayaran yang tidak defisit. Dengan kebijakan ekspansi yaitu kebijaksanaan yang bertujuan untuk menaikkan permintaan agregatif, yaitu C plus I plus X min M dalam perekonomian. Kebijakan kontraksi, kebijakan pendeflasian perekonomian yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi besarnya pengeluaran agregatif dalam perekonomian. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.